Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan melahirkan berlipat kebaikan. Selalu berpikir positif terhadap pencipta dan kondisi kita. Dunia tidak pernah memuaskan manusia. Apapun posisi, kedudukan, kekayaannya. Bahkan kalau semuanya itu digabungkan dan plus ditambah kesolehan, tidak juga pernah lengkap. Nabi Sulaiman sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, bapaknya nabi, kakeknya nabi, dan seterusnya adalah orang-orang soleh. Plus beliau dikaruniai kekuatan dan kekuasaan serta kekayaan yang melimpah. Suatu ketika diceritakan, Nabi Sulaiman pergi menggunakan permadani terbang, menempuh perjalanan 1 bulan. Namun, jarak tempuh itu belum juga sampai. Beberapa hari saja, permadani turun bukan atas kehendaknya. Lalu Nabi Sulaiman menegur, "Wahai, kenapa permadaniku? Kamu turun bukan atas perintahku." Lalu permadani berkata, "Karena engkau ya Nabi Allah Sulaiman, baru saja memperhatikan baju mewah yang kamu gunakan, yang kamu pakai, dan kamu kagum atasnya, sehingga kamu lalai dan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Secara zahir kita melihat raja, penguasa, orang kaya, mereka sangat merasa puas, padahal belum tentu mereka puas. Karena kita tidak mengetahui apa yang ada di dalam lubuk hati dan perasaan mereka. Kita hanya melihat secara zahir. Mungkin saja posisi rendahan lebih puas apa yang mereka dapat dan mereka rasakan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia berada dalam susah payah, keluh kesah. Tidak ada manusia yang begitu menghindari kesusahan, yang dapat menghindari keresahan, kesulitan, dan juga kesedihan. Bahkan semakin tinggi posisi dan kedudukan seseorang, maka semakin besar bobot dan tingkat permasalahan yang dihadapinya. Maka kepuasan tolak ukurnya bukan dunia, melainkan agama yang menjadi prinsip hidup sehingga melahirkan rasa syukur dan selalu positif berpikir kepada pencipta dan kondisi yang apa yang kita telah alami sekarang ini. Kuncinya selalu meyakinkan diri sendiri bahwa selalu ada kebaikan dalam setiap masalah, walaupun secara zahir buruk. Ada sebuah kisah yang masyhur. Terdapat seorang raja mempunyai seorang pengawal kepercayaannya, yang dalam setiap kesempatan selalu mendampinginya kemanapun sang raja pergi. Suatu hari mereka pergi berburu, pada saat mana seekor binatang buas menyerang sang raja. Si pengawal berhasil menghadang dan membunuh binatang tersebut, namun tidak bisa mencegah rajanya dari kehilangan sebuah jari tangan. Sang raja geram dengan apa yang dialaminya dan berkata, "Kalau Allah itu baik, saya tidak akan diserang oleh binatang buas dan kehilangan 1 jari tangan." Pengawal tersebut menyampaikan, "Wahai sang raja, apapun yang telah terjadi kepada paduka raja, percayalah bahwa Allah itu baik dan apapun yang dikerjakannya adalah sempurna, ia tak pernah salah." Bukannya merenung, namun sebaliknya raja merasa sangat tersinggung
oleh respon pengawalnya. Sekembalinya ke istana, sang raja memerintahkan panglimanya untuk memenjarakan si pengawal, dan sehingga si pengawal itu pun dimasukkan ke dalam penjara. Dalam suatu kesempatan lain, sang raja pergi berburu kembali. Pada saat mengejar buruan, raja terpisah dengan para pengawal sehingga berada sendirian, dan karena pergi terlalu jauh ia ditangkap oleh orang-orang primitif yang biasa menggunakan manusia sebagai korban. Ketika upacara persembahan untuk mengeksekusi raja di atas tungku persembahan, tokoh primitif tersebut menemukan bahwa sang raja tidak memiliki jari yang lengkap. Mereka kemudian melepaskan raja tersebut karena dianggap tidak sempurna untuk dipersembahkan kepada dewa mereka. Sekembalinya ke istana, sang raja memerintahkan para pengawal untuk mengeluarkan si pengawal yang dulu menemaninya dari tahanan. Dan raja berkata, "Temanku, Allah sungguh baik kepadaku. Aku hampir saja dibunuh oleh orang primitif, namun karena jariku tidak lengkap, mereka melepaskanku." Lagi-lagi, tapi raja itu menyampaikan, "Aku punya sebuah pertanyaan untukmu, wahai temanku. Kalau Allah itu baik, mengapa ia membiarkan aku memenjarakanmu sehingga separuh hidupmu berada di penjara?" Sang pengawal menjawab, "Paduka Raja, kalau saja Baginda tidak memenjarakan saya, Baginda pasti sudah mengajak saya pergi berburu, dan saya pasti sudah diadakan atau dijadikan korban oleh orang-orang primitif sebagai pengganti Baginda. Sebab semua anggota tubuh yang saya miliki masih lengkap. Semua yang dikerjakan oleh Allah itu sangat sempurna. Ia tak pernah salah. Seringkali kita mengeluh mengenai hidup kita, dan pikiran negatif pun menghalang dan menghalangi apa yang ada dalam pikiran kita sehingga tidak berpikir logis dan positif. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah yang paling mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.